Program Beasiswa Santri Berprestasi atau PBSB merupakan program afirmasi dari negara yang dikhususkan bagi kalangan santri agar mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk melanjutkan studi sarjana dan magister yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Kipres santri ini sekarang diberi arena yang sangat luas, bahwa santri ini juga bisa menunjukkan prestasi, bahwa santri ini juga bisa semakin memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan maupun juga perubahan sosial di dalam masyarakat. Karena itu UIN Sunan Kalijaga menyambut dengan sangat baik ya program beasiswa santri berprestasi dari Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Tahun pertama ada 29 santri, tahun kedua, angkatan kedua sebanyak 48 santri. Saya kira ini program yang sangat menarik. Kita berharap di tahun-tahun berikutnya program ini jumlahnya semakin meningkat dan UIN Sunan Kalijaga semakin memperoleh kepercayaan. PBSB dilaksanakan dalam bentuk pemberian beasiswa penuh bagi santri yang memiliki kemampuan akademik, kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan potensi untuk dapat mengikuti program pendidikan tinggi. Pada tahun ajaran baru 2022-2023 ini, UIN Sunan Kalijaga menerima 46 mahasiswa yang lolos seleksi program beasiswa santri berprestasi. Mereka tersebar di beberapa program studi, yaitu di jenjang S1, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Hadis. Sedangkan di jenjang S2, mereka berada di Prodi IIS Konsentrasi Kajian Halal dan Informatika. Alhamdulillah Prodi IKS pada tahun ini mendapatkan 13 anak. Nah, dari 13 anak ini adalah sebagai calon pekerja sosial dari santri yang tentunya ini adalah harapan kita semuanya. Nah, dengan kegiatan matrikulasi ini adalah sebagai bekal mereka karena akan mendapatkan Grandmaster dari teori-teori kesejahteraan sosial sebagai bekal nanti ketika untuk mengikuti perkuliahan selama dia kuliah di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kegiatan pembukaan matrikulasi dilakukan secara serentak oleh 4 prodi pada Sabtu, tanggal 10 September 2022. Kegiatan matrikulasi diawali dengan pembukaan oleh sambutan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD, serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr. Abdur Rozak MSI, yang mewakili Rektor UIN Sunan Kalijaga. Kegiatan matrikulasi ini dilanjutkan dengan arahan mengenai kebijakan umum peningkatan kualitas pondok pesantren oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak Republik Indonesia, Bapak Dr. Waryono Abdul Ghafur SAG MAG. Beliau menegaskan bahwa program beasiswa ini merupakan kebijakan afirmasi bagi para santri, karena selama ini akses santri ke pendidikan tinggi masih terbatas. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan santri, diharapkan mereka dapat terlibat dalam perubahan sosial di Indonesia sebagai agent of change. Tujuan Kementerian Agama memberikan beasiswa santri berprestasi mula-mula adalah program afirmasi ya. Karena santri selama ini tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembelajaran lebih tinggi. Ya, harapannya ke depan setelah santri-santri ini terdidik dengan baik, mendapatkan pengetahuan yang memadai, pengalaman yang cukup, santri bisa mengakses ya semua sumber daya yang ada di negara ini di berbagai kementerian lembaga. Bukan hanya berebut di Kementerian Agama, tapi bisa di Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian, Kesehatan. Di situ ada santri. Karena santri ini akan menjadi agent of change ya di masyarakat dan tentu menjadi uswah hasanah. Nah, dengan begitu insya Allah perubahan Indonesia ke depan itu akan lebih cepat dan lebih baik. Materi selanjutnya mengenai kebijakan umum peningkatan kualitas pondok pesantren yang disampaikan oleh Dr. Basnang Said SAG MAG dan Firdah Towil SPDI. Selaku pengelola PBSB menjelaskan tentang teknis ke-PBSB-an yang akan dicapai di masa yang akan mendatang dan teknis pengelolaan PBSB Kemenak Republik Indonesia.
Beliau menjelaskan bahwa penerima beasiswa PBSB mempunyai hak dan kewajiban. Mahasantri berhak mendapatkan dana pendidikan dan living cost, tetapi berkewajiban untuk antara lain memperkuat wawasan kebangsaan keindonesiaan dan tidak mengikuti organisasi yang tujuannya bertentangan dengan azas negara Republik Indonesia. Membuat profil pesantren asalnya, menyelenggarakan rangkaian kegiatan Hari Santri, membuat karya akhir yang berpihak pada pesantren asal atau daerahnya, menguatkan prestasi akademik, wawasan kebangsaan keindonesiaan, berorganisasi dan bahasa asing, menjadi teladan di kampus dan mewarnai kampus dengan nilai-nilai pesantren dengan terlibat aktif dalam kegiatan intra dan ekstra kampus. Beliau juga mengingatkan mahasantri agar berhati-hati dalam bermedia sosial dan berharap agar mahasantri dapat memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif. Ibu Firda Towil menambahkan bahwa salah satu bentuk pertanggungjawaban dari beasiswa yang diterima adalah sungguh-sungguh belajar dan selesai tepat waktu. Kesan saya setelah diterima di PBSB itu sangat bersyukur karena di antara beribu-ribu santri yang mendaftar, tapi di jurusan ILH hanya 13 orang yang diterima, dan saya masuk salah satu 13 orang itu. Sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kemenak karena telah memilih saya. Ini adalah beasiswa yang dikhususkan untuk santri yang berprestasi, tentunya di sini menjadi tanggung jawab kami sekaligus ya selain merasa senang kami juga merasa tanggung jawab karena mendapatkan beban, yaitu nantinya setelah kami selesai kuliah kami akan terjun ke masyarakat dan nantinya harus mengabdi ke pondok pesantren. Harapan saya bisa membanggakan kedua orang tua saya, dan saya nanti bakal berguna untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk bangsa, untuk negeri ini, dan bahkan kalau bisa untuk dunia. Pada sesi terakhir, para dekanat masing-masing fakultas, Profesor Marhumah, Dr. Inayah Rohmadiah, Dr. Khurul Wardati, Profesor Abdul Mustaqim berbincang-bincang dengan kelompok mahasantri prodi masing-masing, didampingi dengan Kaprodi. Para dekan memberikan motivasi agar mahasiswa terus meningkatkan prestasi dengan menceritakan kesuksesan dosen-dosen yang kuliah di luar negeri. Semua dekan menekankan pentingnya penguatan prestasi akademik dan kemampuan menulis mahasantri dan menambahkan kekhasan masing-masing prodi, seperti mindset interdisiplin interkoneksi, kearifan lokal, identifikasi diri, dan penguasaan dasar-dasar ilmu sosial dan sosio-religious studies. Mahasiswa PBSB 2002 ini, terutama yang di Magister Interdisiplin Islam Studies, kajian inklusi dan bisnis halal, tentunya mereka akan belajar mengenai isu-isu bisnis halal, kemudian juga tentang ekonomi syariah, dan nanti kedepannya selama belajar di Magister Interdisiplin Islam Studies, mereka akan mendapatkan academic writing, bagaimana cara menulis artikel ilmiah, bagaimana cara melakukan penelitian yang baik. Kemudian mereka juga akan mempunyai kesempatan untuk melakukan kunjungan ke BPJPH atau ke Majelis Ulama atau ke industri-industri halal.